Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam gitu lihat tumpukan barang atau email di inbox? Kayaknya, nggak habis-habis gitu ya. Hah, iya banget, sering gitu. Nah, hari ini kita mau deep dive nih ke materi yang Anda kasih. Fokusnya soal gimana caranya ngebersihin inbox kita, entah itu fisik atau digital. Tapi, caranya ini unik. Bukan langsung beresin semua tugasnya, tapi pakai proses klarifikasi yang katanya lebih cerdas. Gimana tuh? Persis. Jadi materi ini tuh nekenin satu hal penting banget. Tujuan utama ngosongin inbox itu sebenarnya bukan nyelesain semua tugas yang numpuk, bukan itu. Tapi lebih ke gimana ya, kita identifikasi dulu, oh ini item apa sih? Terus artinya apa buat kita? Perlu diapain? Baru deh dialirkan ke sistem yang pas. Intinya sih biar kepala kita lega gitu loh. Oh, oke oke. Jadi kayak triase mental ya, biar nggak pusing duluan liatnya. Oke oke. Terus gimana cara kerjanya? Katanya kan ada alur kerja klarifikasi gitu ya di sumber ini. Betul, ini tuh kayak peta berpikir yang sistematis. Materi ini nyebutnya alur kerja klarifikasi, dan ini penting banget kayak fondasi buat sistem organisasi pribadi kita. Paham logikanya dulu sebelum mulai itu krusial, biar apa? Biar efisien, nggak bolak-balik, nggak buang-buang waktu. Ada beberapa pedoman utamanya nih. Oke, sip. Mari kita bedah pedomannya. Yang pertama, katanya nih ya, proses item paling atas. Jadi nggak boleh pilih-pilih, ambil aja gitu yang di puncak tumpukan. Terus memproses di sini artinya apa persisnya? Iya, bener. Jangan pilih-pilih. Memproses di sini tuh bukan berarti langsung ngerjain tugasnya ya, belum tentu. Tapi lebih kenentuin 3 hal. Satu, ini apa sih? Email kah? Catatan kah? Barang kah? 2, perlu tindakan nggak? Nah, kalau iya, tindakan selanjutnya apa? Kalau nggak perlu tindakan, ini statusnya apa? Sampah, buang aja. Referensi, simpen. Atau ditunda. Nah, itu langkah identifikasi awal. Menarik. Jadi bukan soal langsung ngerjain, tapi nentuin nasibnya dulu ya. Oke. Terus aturan kedua? Satu persatu, fokus satu aja. Kenapa gitu? Kan kadang pengen cepat scan beberapa gitu. Nah, ini nih. Sumber ini keras banget soal fokus tunggal ini. Memproses satu persatu itu penting banget buat mencegah, apa ya istilahnya, decision fatigue, biar nggak capek mikir gitu. Oh iya, bener juga. Beda sama kalau kita cuma nge-scan cepat buat nyari yang urgent, itu beda lagi. Klarifikasi yang bener-bener bikin lega, itu butuh proses. Urut satu-satu. Kalau kita lompat-lompat, fokusnya pecah, terus ujung-ujungnya ya balik lagi, ngerasa kewalahan. Gitu. Masuk akal sih, fokus satu demi satu. Lanjut, aturan ketiga. Ini agak keras nih kedengarannya. Nggak ada yang boleh balik lagi ke inbox. Sekali diambil, harus tuntas penempatannya. Loh kok gitu? Kadang kan kita butuh mikir lagi ya nggak sih? Nah, itu dia. Justru ini kuncinya buat ngelawan kebiasaan nunda. Menurut sumber ini ya, aturan ini tuh maksa kita bikin keputusan saat itu juga. Pas itemnya di tangan, pas fokus kita ke situ. Coba bayangin kalau boleh balik lagi ke inbox. Ya, sama aja kita buka pintu buat nunda keputusan kan? Iya juga ya. Akhirnya tumpukan itu yang nggak benar-benar berkurang efektif, cuma pindah-pindah tempat aja. Oke, paham. Jadi, urut dari atas, satu persatu, nggak boleh balik lagi. Ini kerangkanya. Tapi, terus gimana kita tahu apa yang mesti dilakuin sama item itu? Katanya ada pertanyaan kunci. Ini jantung metodenya. Tepat sekali pertanyaan intinya itu. Apa tindakan selanjutnya? Ini nih yang penting banget. Dan sumber ini nekenin banget. Tindakan selanjutnya itu harus fisik dan kelihatan. Sesuatu yang benar-benar bisa kita lakukan secara nyata. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang nih. Misalnya ya, kita nemu catatan lama tulisannya urus asuransi mobil. Nah itu kan abstrak banget ya kan? Iya, nggak jelas mesti ngapain duluan. Betul, pertanyaan apa tindakan selanjutnya itu maksa kita jadi lebih spesifik. Mungkin jawabannya jadi cari nomor polis asuransi di laci meja. Atau telepon agen asuransi Budi besok pagi jam 9. Itu kan tindakan fisik yang jelas, bisa dijadwalin atau kalau gampang dan cepet, kurang dari 2 menit gitu, bisa langsung dikerjain saat itu juga. Bukan cuma niat mau ngurus doang. Wah, oke. Jadi harus dipecah jadi langkah konkret pertama yang bisa diambil ya. Tapi gimana kalau tindakan selanjutnya itu masih belum jelas? Misal kita perlu info dari orang lain dulu gitu. Nah, itu juga dibahas di materinya.
Kalau tindakan selanjutnya itu ternyata memutuskan sesuatu atau nunggu informasi dari si A, itu dianggap langkah yang valid kok dalam proses klarifikasi ini. Artinya kita sadar, oh gue butuh input lain nih, atau gue perlu waktu mikir dulu nih sebelum bisa lanjut ke tindakan fisik berikutnya. Oke. Mengidentifikasi kebutuhan buat mutusin atau nunggu, ini juga bagian dari proses ngebersihin inbox. Itemnya terus gimana? Ya masuk ke daftar menunggu atau diagendain buat dipikirin lagi. Yang penting dia keluar dari inbox utama. Oke, jadi intinya itu pendekatan sistematis yang disiplin ya. Proses dari atas, fokus satu-satu, putusin nasibnya, dan nggak boleh balik ke inbox, terus selalu tentuin apa tindakan fisik selanjutnya buat tiap item yang emang perlu tindakan. Bener banget. Dan tujuannya jelas kan jadinya, bangun sistem kerja yang jernih, yang bisa kita percaya. Kalau ini diterapkan konsisten, harapannya ya beban pikiran kita berkurang drastis, nggak ada lagi tuh tumpukan misterius yang bikin pusing. Kita jadi lebih efisien ngelola semua masukan dalam hidup, kerjaan, atau pribadi. Sip. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini nih, ada satu hal yang kayaknya menarik buat direnungkan sama pendengar di rumah. Mengingat pentingnya nentuin tindakan yang spesifik dan fisik tadi ya, coba deh pikirin. Gimana caranya kita bisa nerapin pertanyaan apa tindakan selanjutnya itu ke satu hal di daftar kita yang selama ini rasanya macet. Yang rasanya kayak gede banget atau abstrak banget gitu. Apa sih satu langkah fisik pertama, sekecil apapun itu, yang paling mungkin kita lakuin buat mulai ngedorong hal itu? Hari ini atau besok mungkin? Coba dipikirin deh. Selamat datang di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita fokusnya ke materi yang Anda bagikan soal gimana caranya ngelola arus informasi sama tugas yang masuk terus-terusan ini ya. Tujuannya, biar bisa sampai ke kondisi pikiran yang katanya kayak air gitu ya. Tenang, jernih, responsif. Nah, sistem di sumber Anda ini kan kayaknya nawarin kerangka kerja ya buat milah semua yang masuk ke inbox, nggak peduli fisik atau digital. Coba kita bongkar yuk prosesnya. Intinya sih diklasifikasi cepat gitu ya, biar beban mikirnya kurang. Iya, betul. Langkah paling awal dan fundamental itu nentuin dulu, ini item butuh tindakan nggak? Gitu. Materi Anda kan bilang sekitar sepertiga dari yang kita terima itu mungkin malah nggak perlu diapa-apain sama sekali. Ini penting banget di awal karena langsung nyaring banyak gangguan lah istilahnya. Wah, setiga? Itu lumayan banget ya. Berarti filter pertama aja udah bisa bikin lega kepala sedikit nih. Oke, terus buat kategori yang tanpa tindakan ini, katanya ada 3 jalur ya. Sampah, inkubasi, referensi. Sampah sih udah jelas ya. Jelas. Sampah ya langsung buang aja. Nah, inkubasi itu buat hal-hal yang mungkin nanti kepake, belum sekarang. Bisa masuk daftar someday maybe buat ide atau rencana masa depan, atau kalau ada tanggalnya, ya masukin aja ke pengingat. Kalau referensi itu info berguna tapi nggak ada aksinya. Cukup diarsipkan aja biar gampang dicari lagi. Arsip ini penting biar kita nggak nyimpen di kepala terus. Oh gitu. Jadi misahin yang nggak perlu tindakan cepat itu langkah pertama, biar pikiran lebih jernih ya. Melepas yang nggak relevan sekarang. Nah, terus gimana kalau itemnya butuh tindakan? Sumber Anda kasih 3 pilihan jelas nih. Tepat. Kalau butuh tindakan, pilihannya cuma 3. Lakukan sekarang, delegasikan ke orang lain, atau tunda dulu. Ini intinya pemrosesan aktif. Tiap pilihan itu tujuannya biar kerjaan jalan terus, inbox nggak mampet. Saya suka nih aturan lakukan, kalau kurang dari 2 menit, langsung aja kerjain. Kedengarannya praktis banget. Sumber Anda bilang ini efisien banget. Kayaknya ini cara jitu ya buat ngatasin tumpukan tugas kecil yang suka ganggu fokus. Persis. Aturan 2 menit itu bisa jadi pendorong momentum lah. Nah, buat tugas yang lebih lama, kalau bukan Anda orang yang pas, ya delegasikan. Tapi jangan lupa dicatat di daftar waiting for, gitu. Biar nggak hilang dan bisa di-follow up. Kalau tugasnya emang buat Anda tapi katakanlah butuh lebih dari 2 menit, nah itu baru langkahnya tunda. Maksudnya, masukin ke daftar next actions Anda. Jadi jelas langkah konkret berikutnya apa. Oke. Jadi setelah proses tindakan-tindakan tunggal ini, ada lagi konsep proyek. Gimana sistem ini ngedefinisiin proyek? Ini penting kayaknya buat ngelola komitmen yang lebih gede. Iya, dalam konteks ini, proyek itu simpelnya hasil apapun yang butuh lebih dari 1 langkah tindakan buat nyelesainnya. Sumber Anda juga nyebutnya loop terbuka.
kayak komitmen yang belum kelar dan masih ngeganjal di pikiran. Makanya penting punya daftar proyek terpisah, semacam inventaris semua komitmen kita. Disebutin loh, Anda mungkin punya 30-100 proyek aktif. 30-100. Banyak banget itu. Bisa stres sendiri ngelihat daftarnya. Tapi ditekankan ya, daftar ini bukan buat dikerjain semua barengan. Lebih ke nangkap gambaran utuh aja semua komitmen kita. Mindahin dari kepala ke sistem gitu kan? Bener banget. Tujuan utamanya justru membebaskan pikiran, biar nggak usah nginget-nginget semua itu. Mengeluarkan loop terbuka ini ke daftar eksternal itu kuncinya, biar tenang. Jadi seluruh proses klarifikasi, ini milah, mutusin tindakan, lakukan, delegasi, tunda, terus catat proyek, itu semua arahnya ke sana. Kejernihan mental. Jadi coba kita rangkum cepat ya buat Anda. Pertama, terima semua input. Terus pilah, perlu tindakan atau enggak. Kalau enggak, tentukan nasibnya. Sampah, inkubasi, atau referensi. Kalau perlu tindakan, putuskan. Lakukan 2 menit, delegasikan, atau tunda. Masuk next actions. Terus, identifikasi dan catat juga proyek yang butuh banyak langkah. Gitu kan ya? Ya, persis. Dan muaranya, seperti kata sumber Anda, ya kondisi pikiran seperti air itu. Ini bukan cuma soal rapi atau terorganisir aja, tapi lebih ke ngurangin beban mental, ningkatin fokus. Jadi kita bisa lebih tenang, lebih responsif, nggak cuma reaktif sama banjir informasi yang datang. Air itu kan sifatnya jernih, adaptif, selalu siap. Nah, sebagai penutup deep dive kali ini, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Coba deh, kalau Anda mulai cuma dengan terapin satu bagian aja dari sistem ini. Misalnya aturan 2 menit itu. Diterapin secara konsisten. Kira-kira gimana ya efeknya ke alur kerja harian sama kejernihan pikiran Anda? Mungkin, patut dicoba kali ya.